warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Arya Pratama, NIM 199214103, sebagai moderator dan pemateri pertama. Saya Kurnia Prabawati dengan NIM 199214003 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Fatur Reski dengan NIM 19921420004 sebagai pemateri ketiga. Saya Alfitra F, NIM 1992142012 sebagai pemateri keempat. Saya Muhammad Natsandri Koryantama, NIM 1992141009 sebagai pemateri kelima. Saya Hikmatul Atiyah, NIM 199241006 sebagai pemateri keenam. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu A. Pengertian sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi yang biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Secara garis besar, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Materi selanjutnya ialah B. Kemampuan sumber daya manusia dengan keunggulan bersaing. Strategi sumber daya manusia dapat menjadi keunggulan bagi suatu perusahaan di dalam mempertahankan segmen pelanggannya dan untuk merebut segmen pasar yang baru. Strategi ini dapat dilaksanakan apabila dapat memanfaatkan batasan-batasan yang ada di dalam pengembangan, antara lain dengan strategi produk, strategi proses, strategi perbedaan individu, strategi layout, strategi lokasi, dan penjadwalan kerja. Semua strategi ini akan sangat bergantung pada strategi rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas materi tentang tujuan strategi sumber daya manusia. Tujuan dari strategi sumber daya manusia antara lain untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, baik yang bergerak di bidang produksi barang maupun jasa, organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis. Suatu organisasi baik bisnis maupun non-bisnis tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya faktor sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi yang berkaitan dengan sumber daya manusia sehingga dapat menentukan bakat dan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang tersedia dalam organisasi. Nah, dibutuhkan cara dalam pengelolaan dan perencanaan tenaga kerja yang tepat guna sehingga orang-orang tersebut, yaitu tenaga kerja, bisa efektif dan efisien. Agar tenaga kerja atau sumber daya manusia tersebut menjadi efektif dan efisien, maka yang pertama tenaga kerja itu harus dimanfaatkan secara efektif dan dalam lingkup operasional yang ada. Yang kedua, memiliki mutu kehidupan kerja yang baik dalam suasana yang saling terkait dan saling percaya.
Materi selanjutnya yaitu batasan dalam strategi sumber daya manusia. Ada berbagai batasan yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan mengenai sumber daya manusia. Di antaranya yang pertama, yaitu untuk menjawab pertanyaan apa, maka berkaitan dengan keputusan strategi produk, yaitu keahlian dan bakat yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan, dan masalah keamanan kerja. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan kapan, maka berkaitan dengan keputusan strategi penjadwalan. Yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan di mana, maka berkaitan dengan keputusan strategi lokasi, yaitu mempertimbangkan berbagai variabel yang dipertimbangkan dalam memilih lokasi seperti kondisi iklim maupun suhu, pencahayaan, maupun kualitas udara. Yang keempat, yaitu untuk menjawab pertanyaan mengenai prosedur, maka berkaitan dengan keputusan strategi proses, yaitu mempertimbangkan teknologi, mesin, maupun keamanan. Yang kelima, untuk menjawab pertanyaan mengenai siapa, maka berkaitan dengan masalah perbedaan individu dari kemampuan fisik maupun mental serta intelektual. Dan yang terakhir, untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana, maka berkaitan dengan keputusan strategi layout atau tata letak sesuai dengan pilihan organisasi perusahaan. Dengan mempertimbangkan batasan-batasan tersebut yang saya jelaskan tadi, maka akan dapat dibuat 3 keputusan dalam strategi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan tenaga kerja, yang kedua desain pekerjaan, dan yang terakhir yaitu standar tenaga kerja. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan membahas materi bagian E, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan tenaga kerja pada suatu periode, baik kualitas maupun kuantitas dengan cara-cara tertentu. Perencanaan ini dimaksud agar perusahaan terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan, maupun kelebihan sumber daya manusia pada saat kurang dibutuhkan. Organisasi harus berusaha merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang dan memutuskan di mana akan menemukan orang-orang yang terpatuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Maka membutuhkan perencanaan personalia yang mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada 3 bagian perencanaan personalia. Yang pertama adalah menentukan jabatan-jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pemahaman pasar tenaga kerja di mana karyawan potensial ada. Yang ketiga adalah pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja menentukan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan: yang pertama, kestabilan tenaga kerja, berkaitan dengan jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi pada sewaktu-waktu tertentu. Dengan tenaga kerja yang stabil, maka dapat membuat perusahaan akan mendapat keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengikuti pola permintaan. Dan tidak dapat dipungkiri, perusahaan harus menentukan kebijakan kestabilan tenaga kerjanya. Yang kedua adalah jadwal kerja. Masalah yang ada pada persepsi manajemen operasi adalah banyak pekerja produksi yang membutuhkan karyawan secara penuh bagi perusahaan agar menjadi efisien. Perusahaan harus memahami tenaga penjadwalan kerja tersebut. Selanjutnya adalah kendala-kendala pada sumber daya manusia. Yang pertama adalah bauran produk. Dapat menentukan apakah tenaga kerja yang ada berupa tenaga kerja musiman atau tetap. Yang kedua adalah peralatan teknologi dan mungkin memiliki implikasi pada keamanan dan proses pekerjaan. Yang ketiga adalah keputusan lokasi juga berpengaruh pada lingkungan kerja di mana pada karyawan bekerja. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri keempat untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi yaitu F, desain jabatan.
Desain jabatan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Kemudian bagian G, konsep dan peran desain. Pekerjaan spesialisasi sumber daya manusia harus mempunyai pemahaman tentang desain pekerjaan. Hal ini karena desain atau rancangan pekerjaan merefleksikan organisasi, lingkungan, dan permintaan perilaku. Perancangan desain pekerjaan mengambil elemen-elemen ini sebagai pertimbangan dan mencoba untuk menciptakan pekerjaan yang merupakan gabungan antara kepuasan dan produktivitas. Bagaimanapun, masing-masing elemen dari rancangan pekerjaan mempunyai maksud agar pekerjaan tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam kepuasan bila dibandingkan dengan yang lain. Produktivitas dan kepuasan tenaga kerja memberikan umpan baik bagaimana sebaiknya pekerjaan itu dirancang. Jeleknya rancangan pekerjaan berpengaruh pada rendahnya produktivitas, perputaran karyawan, absensi, keluhan, sabotase, pengunduran diri, serikat kerja, dan lain-lain. Hal ini dapat terjadi bila kita telah membicarakan masalah efisiensi, di mana elemen-elemen keperilakuan desain pekerjaan mengemukakan pentingnya otonomi, variasi, identitas tugas, dan umpan balik. Tetapi elemen-elemen efisiensi mengutamakan spesialisasi lebih tinggi, di mana mengurangi variasi, meminimumkan otonomi, dan elemen-elemen kontradiktif lainnya. Dengan demikian, untuk merancang pekerjaan lebih efisien bisa menyebabkan berkurangnya kepuasan kerja. Sebaliknya, pekerjaan yang memuaskan bisa berakibat tidak efisien. Kemudian, bagian H, elemen atau unsur desain. Pekerjaan unsur organisasi menurut Handoko 2000 mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien untuk mencapai output maksimum dari pekerjaan karyawan. Dengan adanya efisien di dalam pelaksanaan kerja akan menentukan spesialisasi yang merupakan kunci dalam desain pekerjaan. Karyawan yang melakukan pekerjaan secara kontinu menyebabkan karyawan terspesialisasi yang selanjutnya dapat memperoleh output lebih tinggi. Unsur organisasi terdiri dari yang pertama, elemen organisasional. Elemen organisasi pada desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi, yaitu akan mendorong karyawan yang mampu dan termotivasi untuk mencapai keluaran yang maksimal. Bila karyawan bekerja berulang-ulang sampai batas tertentu, tingkat keluaran biasanya lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu elemen lingkungan. Elemen-elemen lingkungan pokok dalam perancangan pekerjaan adalah kemampuan dan tersedianya karyawan berpotensi. Dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu eksternal dan internal. Kemudian yang ketiga itu elemen keperilakuan. Ada beberapa elemen keperilakuan yang perlu dipertimbangkan dalam desain pekerjaan. Di antaranya yang pertama itu otonomi, kemudian yang kedua itu variasi pekerjaan, ketiga identitas, dan keempat itu umpan balik. Mungkin ini materi yang dapat saya paparkan atau bawakan. Kemudian saya persilahkan kepada pemateri kelima untuk membawakan atau memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas materi tentang teknik desain pekerjaan dan deskripsi jabatan. Pertama-tama saya akan membahas tentang teknik desain pekerjaan. Teknik desain pekerjaan menurut Shimamura dapat dilakukan dengan 4 cara. Cara pertama itu simplikasi pekerjaan. Simplikasi pekerjaan merupakan suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Ini berarti pekerjaan disederhanakan atau dipecah-pecah menjadi bagian terkecil.
Biasanya terdiri dari beberapa operasi. Pekerjaan dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara lebih cepat. Risiko dari simplikasi pekerjaan ini adalah pekerjaan bisa terspesialisasi sehingga menimbulkan kebosanan yang tinggi bagi para pekerja. Kemudian cara kedua adalah rotasi pekerjaan, yaitu teknik desain pekerjaan yang memungkinkan adanya rotasi pekerjaan yang membuat pegawai secara sistematis akan berpindah dari satu posisi ke posisi atau pekerjaan lainnya dalam suatu organisasi. Dengan teknik ini akan membuat pegawai tidak merasa bosan dan banyak bidang pekerjaan yang akan diketahuinya. Namun tingkat produktivitas akan rendah. Hal ini disebabkan karena para pegawai yang baru pindah ke pekerjaannya yang baru akan terlebih dahulu menyesuaikan diri dan memahami pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan merupakan suatu teknik desain pekerjaan dengan mengadakan perluasan kerja. Perluasan kerja merupakan kebalikan dari simplikasi pekerjaan, yaitu di mana pekerjaan diperluas sampai pada tingkat di mana bagian-bagian yang berkaitan erat dan saling mendukung diselesaikan oleh seorang pegawai atau bagian. Hal ini sangat mengurangi tingkat kebosanan dan akan meningkatkan kepuasan kerja. Tingkat kebosanan yang turun meningkatkan kepuasan kerja disebabkan karena banyaknya variasi pekerjaan bagi para pegawai yang akan menambah arti dan tanggung jawab pekerjaan. Pemekaran pekerjaan bersifat horizontal, yaitu pemekaran pekerjaan ditujukan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sederajat dan masih mempunyai kesamaan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, pemerkayaan pekerjaan, yaitu penambahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai, dan pemerkayaan pekerjaan dirancang untuk mengurangi kebosanan yang sering menjadi masalah dalam pekerjaan yang berulang-ulang. Program ini memberikan lebih banyak otorisasi untuk melaksanakan pekerjaan dan pengambilan keputusan dan meningkatkan tanggung jawab. Pemerkayaan pekerjaan bersifat vertikal, yaitu pemerkayaan pekerjaan ditujukan kepada pekerjaan-pekerjaan yang berada di atasnya yang masih mempunyai fungsi yang bersamaan. Kemudian ada pendapat lain dari Handoko menyatakan teknik perencanaan kembali pekerjaan ada dua, yaitu simplikasi pekerjaan sama seperti yang sebelumnya, yaitu teknik mempersempit ruang lingkup pekerjaan dari seorang pegawai. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Sedangkan yang kedua, perluasan pekerjaan, yang merupakan teknik-teknik desain pekerjaan yang memperluas pekerjaan dari seorang pegawai atau bagian. Cara kedua dalam teknik kedua yaitu perluasan pekerjaan termasuk ke dalam pengertian rotasi pekerjaan, pemekaran pekerjaan yaitu perluasan pekerjaan secara horizontal, dan pemerkayaan pekerjaan yaitu perluasan pekerjaan secara vertikal. Dengan adanya teknik-teknik desain pekerjaan ini, para desainer atau perancang pekerjaan dapat merancang pekerjaan dengan sebaik mungkin dan dapat menyesuaikan pekerjaan dengan kehendak-kehendak pegawai dan sesuai dengan jenis dan tujuan perusahaan. Desain pekerjaan yang telah sesuai dengan kehendak pegawai dan sesuai dengan jenis dan tujuan perusahaan, maka besar kemungkinan dapat memuaskan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan mereka. Yang pembahasan kedua yaitu deskripsi jabatan. Menurut Siswanto, deskripsi jabatan adalah rincian pekerjaan yang berisi informasi menyeluruh tentang tugas atau kewajiban tanggung jawab dan kondisi-kondisi yang diperlukan apabila pekerjaan tersebut dikerjakan. Desain jabatan adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang dituliskan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian pekerjaan perangkap dan mengetahui batas-batas dan wewenang masing-masing jabatan. Deskripsi jabatan memiliki paling tidak 6 fungsi dalam infrastruktur organisasi menurut dalam buku Syafaruddin. Yang pertama rekrutmen, yang kedua interviewing, ketiga orientasi, keempat evaluasi jabatan, kelima pelatihan, dan keenam penilaian kerja. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ke-6 untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan pengumpulan, penilaian,
dan penyusunan berbagai informasi secara sistematis yang berkaitan dengan jabatan. Atau analisis jabatan, yaitu merupakan kegiatan untuk mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta yang berkaitan dengan jabatan secara sistematis dan teratur. Teknis analisis jabatan merupakan suatu proses di mana sejumlah pekerjaan dibagi-bagi untuk menentukan tugas dan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan pekerjaan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi di mana pekerjaan tersebut dilakukan, dan kapabilitas personal yang disyaratkan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Ada 12 tujuan analisis pekerjaan, yaitu pertama, job description, yaitu untuk mengidentifikasikan pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar pekerjaan. Yang kedua, job classification, yaitu penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Yang ketiga, job evaluation, yaitu suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terikat. Yang keempat, job design restructuring, yaitu meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturisasi kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Yang kelima, personal recruitment, yaitu berupa persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Yang keenam, performance appraisal, yaitu merupakan penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap performansi pekerjaan dari para pekerja. Yang ketujuh, worker training, yaitu pelatihan yang ditujukan kepada para pekerja. Yang kedelapan, worker mobility, yaitu dinamika keluar masuknya seseorang dalam posisi, pekerjaan-pekerjaan, dan okupasi-okupasi tertentu. Yang kesembilan, efisiensi. Efisiensi ini mencakup penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan keamanan dari peralatan dan fasilitas, serta prosedur kerja, susunan kerja, dan standar kerja. Yang ke-10, safety atau efisiensi berfokus pada identifikasi dan peniadaan perilaku kerja yang tidak aman, kondisi fisik dan kondisi lingkungan. Yang ke-11, human resource planning atau kegiatan antisipasi dan reaktif melalui suatu organisasi. Dan yang terakhir, legal, aturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan organisasi. Analisis jabatan memiliki banyak manfaat untuk pimpinan suatu perusahaan atau organisasi. Adapun beberapa manfaat analisis jabatan yaitu: pertama, untuk penarikan dan seleksi tenaga kerja. Yang kedua, untuk penempatan posisi dari tenaga kerja. Yang ketiga, untuk menentukan pendidikan maupun pelatihan dari tenaga kerja. Yang keempat, untuk keperluan penilaian kerja. Yang kelima, untuk perbaikan syarat-syarat dalam pekerjaan. Yang keenam, untuk promosi jabatan pada tenaga kerja. Yang ketujuh, untuk perencanaan organisasi. Materi selanjutnya yaitu spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan adalah suatu uraian tertulis tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki sebelum mengisi pemegang jabatan atau job tertentu sehingga dapat berfungsi dengan efektif. Sehingga job spec ini biasanya disebut juga dengan hiring specification dan biasanya dijadikan informasi dasar untuk memulai proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan.
Job spec atau spesifikasi jabatan sangat berguna dalam mencocokkan seseorang dengan posisi atau jabatan tertentu dan mengidentifikasi pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Spesifikasi pekerjaan atau job specification disusun berdasarkan uraian pekerjaan dengan menjawab pertanyaan tentang ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan yang lainnya dari orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Spesifikasi pekerjaan menunjukkan persyaratan orang yang akan direkrut dan menjadi dasar untuk melaksanakan seleksi. Spesifikasi pekerjaan memberikan uraian informasi mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat pendidikan pekerja. Yang kedua, jenis kelamin pekerja. Yang ketiga, keadaan fisik pekerja. Yang keempat, pengetahuan dan kecakapan pekerja. Yang kelima, batas umur pekerja. Yang keenam, nikah atau belum nikah. Yang ketujuh, minat pekerja. Yang kedelapan, emosi dan temperamen pekerja. Yang kesembilan, pengalaman pekerja. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi terakhir dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepas dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci untuk menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan desain jabatan adalah fungsi penempatan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu ataupun kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang mengatur kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperluan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.